Hai, tahukah Anda pentingnya ASI eksklusif bagi tumbang bayi? Pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk tumbuh kembang bayi usia 0-6 bulan. Istilah tumbuh merupakan peristiwa bertambahnya ukuran fisik dan struktural tubuh. Sedangkan perkembangan merupakan peristiwa bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh. Laju tumbuh kembang setiap individu tidak selalu sama. Ketika dalam kandungan dan 2 tahun pertama setelah lahir, proses tumbuh kembang berlangsung pesat sekali. Selanjutnya, berkurang perlahan-lahan pada umur 3-4 tahun seiring dengan pertumbuhan jasmaninya, terjadi perkembangan jiwa, intelijensi, dan perilaku anak. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi yaitu yang pertama, faktor dalam, internal atau genetik yang merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses pertumbuhan. Hal ini ditandai dengan intensitas dan kecepatan pembelahan, derajat sensitivitas jaringan terhadap rangsangan, umur pubertas, dan berhentinya pertumbuhan tulang, menurut Sutjeningse dalam Subvariase IDR Bacar-Bakri, Ibnu Fajar 2001. Beberapa faktor yang termasuk faktor internal yaitu perbedaan ras etnik atau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, kelainan genetik, dan kelainan kromosom. Selanjutnya yang kedua ada faktor luar, eksternal atau lingkungan, sangat menentukan tercapainya potensi genetik yang optimal. Lingkungan ini meliputi psikososial yang akan mempengaruhi setiap individu mulai dari masa konsepsi sampai akhir hayat. Menurut Subvariase Bacar-Bakri, Ibnu Fajar 2001. Selain kondisi lingkungan yang mendukung, diperlukan juga nutrisi yang baik yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi. Salah satu contohnya adalah pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan. Selanjutnya, pemberian ASI eksklusif. ASI atau air susu ibu adalah air susu yang dihasilkan oleh ibu dan mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Lalu, air susu ibu eksklusif atau ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Adapun kandungan ASI mengandung banyak nutrisi antara lain albumin, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, faktor pertumbuhan, hormon, enzim, zat kekebalan, dan sel darah putih dengan porsi yang tepat dan seimbang. Adapun manfaat ASI eksklusif yang pertama, ASI dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Yang kedua, ASI sebagai nutrisi. Yang ketiga, ASI dapat meningkatkan jalinan kasih sayang. Yang keempat, mengupayakan pertumbuhan yang baik. Selanjutnya, manfaat menyusui bagi ibu. Yang pertama, mengurangi kejadian kanker payudara. Yang kedua, mencegah perdarahan pasca persalinan. Yang ketiga, mengurangi terjadinya anemia. Yang keempat, mempercepat pengecilan kandungan. Yang kelima, dapat digunakan sebagai metode KB sementara. Yang keenam, mempercepat kembali ke berat badan semula. Yang ketujuh, steril, aman dari pencemaran kuman dan selalu tersedia dengan suhu yang sesuai dengan bayi. Yang ketujuh, mengandung antibodi yang dapat menghambat pertumbuhan virus dan tidak ada bahaya alergi. Yang kedelapan, lebih ekonomis atau murah. Apa saja penyebab ASI tidak keluar? Yang pertama ada stres, mulai dari kecemasan hingga serangan jantung. Stres bisa memicu semua jenis masalah kesehatan, bahkan memicu produksi ASI yang rendah atau tidak ada sama sekali. Yang kedua ada hormon. Hormon menjadi faktor utama dalam produksi ASI. Estrogen dan progesteron adalah
hormon yang menstimulasi perkembangan payudara selama pubertas dan kehamilan. Prolaktin berkontribusi selama kehamilan serta mengarahkan produksi ASI bersama insulin dan kortisol. Yang ketiga, ada defisien glandular tisu. Bisa jadi penyebab persediaan ASI sedikit. Wanita dengan insufisien glandular tisu tidak banyak mengalami perubahan pada payudara selama pubertas dan atau kehamilan, tidak bengkak, dan persediaan ASI rendah. Yang keempat adalah penggunaan alat kontrasepsi. Kebanyakan wanita pernah menggunakan alat kontrasepsi. Ada banyak efek negatif yang disebabkan oleh alat kontrasepsi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Banyak alat kontrasepsi yang dijual di pasaran mengandung tingkat estrogen yang tinggi yang bisa berdampak pada kemampuan produksi ASI. Yang kelima ada konsumsi obat herbal. Obat seperti pseudoephedrine bisa menyebabkan produksi ASI turun. Peppermint, metergin, bromokriptin, dan oregano juga bisa berpengaruh negatif pada persediaan ASI. Yang keenam ada persalinan yang sulit. Melahirkan tidak selalu seperti yang direncanakan dan bisa membuat ibu dan bayi stres atau bahkan trauma. Banyak hal bisa terjadi, mulai dari pendarahan hingga dokter atau bidan melakukan tindakan yang keliru. Selanjutnya yang ketujuh ada lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh ketika kita sakit, mengalami alergi, dan bahkan menyusui. Selanjutnya yang kedelapan ada gaya hidup. Gaya hidup ibu akan sangat mempengaruhi persediaan ASI-nya. Saran yang biasanya diberikan untuk ibu hamil adalah menghindari obat-obatan, alkohol, kafein, stres, dan bahkan bahan kimia berbahaya. Beberapa wanita tidak mendengarkan saran ini dan sayangnya ini bisa menyebabkan kerusakan pada janin atau masalah pada kemampuan untuk memproduksi ASI untuk bayi. Yang kesembilan ada masalah kesuburan dan yang kesepuluh adalah kapasitas penyimpanan payudara. Beberapa bayi tidak bisa melakukan pelekatan dengan benar atau mengeringkan ASI dari payudara. Bayi mungkin mengalami tonguti bila bayi tidak bisa minum dengan benar dari payudara. Persediaan ASI menjadi tidak maksimal dan ibu harus mencari cara agar ASI cepat keluar. Semakin sering ibu menyusui, semakin banyak tubuh memproduksi ASI. Adapun cara menstimulasi keluarnya ASI setelah melahirkan, yang pertama, usahakan agar tetap rileks. Yang kedua, lakukan skin to skin dengan bayi. Yang ketiga, susui bayi secara teratur dan sering. Yang keempat, sering kosongkan payudara. Yang kelima, jaga payudara tetap hangat. Yang keenam, stimulasi puting. Hal yang perlu ibu lakukan bila ASI tidak keluar, yang pertama, bayi perlu sering melakukan pelekatan sebagai cara agar ASI cepat keluar. Yang kedua, bisa juga dengan cara memompa dengan tangan dan dekap bayi untuk kontak kulit. Hal ini meningkatkan hormon yang terlibat dalam produksi ASI, oksitosin dan prolaktin. Yang ketiga, jangan lupa letakkan bayi di posisi yang tepat agar sering menyusu. Yang keempat, memerah dengan tangan tiap beberapa jam juga bisa menjadi cara agar cepat ASI keluar. Yang kelima, bila ASI tidak keluar hingga hari ketiga atau lebih setelah ibu melahirkan, dapat diberikan saran tentang suplemen dari donor ASI atau susu formula jika memang dibutuhkan. Kekurangan memberikan susu formula dibandingkan dengan ASI, yang pertama, pengenceran yang salah. Yang kedua, kontaminasi mikroorganisme. Yang ketiga, menyebabkan alergi. Yang keempat, menyebabkan diare kronis. Yang kelima, menggunakan susu buatan dengan indikasi yang salah. Dan yang terakhir, mengurangi ikatan sosial. Sekian penjelasan yang dapat saya bawakan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan.